Wal Qur'anu jami'un, ya bijami'iha, dan semua itu tentang syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bijami'iha, kita bisa menemukannya gimana? Bidalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir, kalau wal isyarah namanya takwil. Ada yang bisa langsung dipahami, dijadikan dalil, namanya tafsir. Ada yang sifatnya isyarat, harus pakai takwil dulu, baru ketemu rahasianya. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada dua jenis ilmu, dua jenis pengetahuan. Zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya ma'rifat. Fa'amrun bisyari'ati ala zohir, fa'amaro bisyari'ati ala zohirina wabil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniyah kita, wabil ma'rifah ala batinina, dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Lian taja min ijtima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmul haqiqah, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat. Ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang makom itu, level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti. Bagaimana lahir sama batin. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji. Cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya. Nah, itu kan nggak dapat apa-apa. Mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat. Beda kan, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan nggak ada nilainya nganternya sama apelnya. Nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja, apalagi bahkan makan. Ini kan aspek-aspek lahiriah. Batinnya harus beres. Kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar? Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar... Itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Batin juga enggak ada apa-apanya. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi nggak pernah ngaji, ya podo wae. Ya kan?
Atau ngaji tapi niatnya tidak ikhlas. Sama aja. Jadi harus gabung. Pak, saya kuliah itu tidak ngejar ijazah, Pak. Saya tidak ngejar gelar. Pokoknya saya nyari ilmu aja. Makanya saya sampai semester 14 nggak lulus-lulus. Wong memang nggak pernah masuk, nggak pernah datang ke kampus. Jadi podo wae, lahirnya nggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmu hakikoh. Kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya. Itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service. Cuma kita nggak pernah ada O-nya. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh, zakat itu. Ini kalimat O ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi, oh, intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin. Syariat dan hakikat. Itu kan di surat Ar-Rahman disebut terusannya. Marojal bahroini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi, dua laut yang dibiarkan oleh Allah mengalir, kemudian bertemu. Dua laut itu tafsirannya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, syariat dan makrifat. Ketika yaltaqiyan melahirkan hakikat. Bainahuma barzakhun, tapi la yabghiyan. Di antara keduanya ada batasnya, ada bedanya, tapi la yabghiyan, tidak saling menafikan, tidak saling menghoibkan. Dua-duanya penting, saling butuh. Wa illa famujarradu ilmi dzahir la tahsulul haqiqah. Kalau tidak ada makrifat, tidak ada batin, maka ilmu lahir saja tidak akan bisa menemukan hakikat. Wala yasilu ilal maksud, dan tidak akan ketemu maksudnya. Wal ibadatu, dan ibadah itu, wal ibadatu al-kamilatu yang sempurna, bihima, berdasarkan keduanya. La biwahidihima, tidak karena salah satunya. Jadi harus ada dua-duanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, liya'buduna itu ai sekaligus liya'rifuni, supaya kenal aku, supaya makrifat. Jadi ya'bud itu ibadah zahir, di situ terkandung liya'rifuni, supaya kenal Allah, supaya makrifat. Kenapa? Ya, faman lam ya'rifhu kaifa ya'budhu. Karena siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana dia bisa menyembahnya? Kita bisa ibadah. Ibadah itu kan melayani Allah, mengabdi pada Allah. Lah kalau kita tidak kenal Allah, tidak ada aspek makrifatnya, tidak ada aspek batinnya, gimana kita bisa melayani Allah, memenuhi permintaannya Allah? Jadi dua-duanya harus saling ada, saling mendukung, saling membantu untuk mewujudkan hakikoh, pemahaman akan kebenaran yang sejati. Itu dasarnya. Makanya malam ini saya kasih judul ibadah lahir dan ibadah batin. Ini loh rankingnya, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi kan ilmu itu dua jenis. Kalau di ranking, ilmu itu dari lahir masuk ke batin. Batin itu tadi kan ke dalam sama sekali. Jadi ilmu paling kelihatan itu ilmu lahir. Isinya perintah, larangan, hukum, halal, haram, sunnah, mubah, dan lain sebagainya. Itu ilmu lahir.
Boleh ngerokok apa ndak boleh? Boleh, apalagi. Itu kan hukum semua. Facebook itu haram apa halal? WA itu haram apa halal? Kan gitu. Itu ilmu lahir. Kalau lahir saja tanpa batin, ya nanti kayak ayat tadi, tidak nyampe maksudnya. Hanya berlandaskan pada nas dan yang kelihatan saja. Itu yang bikin sering-sering ada fatwa aneh-aneh. Karena yang dilihat lahir saja. Saya lupa dulu di Mesir ada fatwa untuk menghindari zina mata, zina macam-macam. Misalnya nanti kita sekantor sama perempuan yang bukan muhrimnya, maka disarankan yang laki-laki ini boleh nyusu dulu sama perempuan ini. Kalau sudah nyusu kan jadi anak susuan halal, bukan lagi. Loh ada kan yang gitu loh. Dulu saya lupa Mesir apa mana itu mufti yang fatwanya aneh. Jadi biar kalau kita berdua sama perempuan bukan muhrim satu ruangan kan nggak boleh. Biar halal nyusulah dulu. Kalau sudah nyusu jadi anak susuannya halal sekarang. Tuh. Enak ya kalau gitu. Oke. Tapi nggak usah minta nyusu ya di masjid. Lo kalau mempertimbangkan lahir cuma itu bisa memainkan dalil. Untuk tidak begitu ya masuklah ke level yang lebih dalam, ilmu batin. Ilmu batin level paling bawah level paling dangkal itu batinnya syariat, namanya thariqah. Di dalam thariqah ada yang lebih dalam, namanya makrifat. Di dalam makrifat ada yang lebih dalam, yaitu hakikat. Itu yang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, batinul bawatin. Batinnya batin. Jadi lapisan paling luar syariat. Lapisan di dalamnya thariqah. Di dalam thariqah ada makrifat. Di dalam makrifat ada hakikat. Jadi syariat itu perintah lahiriahnya. Perintah lahiriah ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya. Itulah namanya thariqat. Kalau kita menuju ke sana, kita akan menemukan pemahaman. Oh, rahasianya ini toh. Itulah makrifat. Kalau sudah gabung semua, syariat, thariqat, makrifat, kita akan sampai pada makom namanya hakikat. Menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati. Beberapa sufi menganggap makrifat sama hakikat ini satu level. Orang yang sudah ngerti hakikat, pasti dia makrifat. Orang yang makrifat, pasti kenal hakikat. Jadi, yang jelas, ada syarak, syariat, jalani itu, kemudian kejar rahasianya, maksudnya, jangan cuma kayak mesin, ya robot yang diprogram A terus jalan A, tapi pahami tujuannya. Gapailah tujuan itu, itulah namanya thariqah. Cara menemukan tujuan dari syariat. Kalau sudah serius menjalani syariat melalui thariqat, orang akan memahami rahasia-rahasianya, itulah makrifat. Dan kalau sudah makrifat berarti dia sudah paham hakikat, kebenaran yang sejati. Itulah ilmu. Ilmu apapun sebenarnya levelnya ke situ. Karena semua ilmu muaranya akhirnya harus pada Allah. Harus pada hakikat. Yang belajar fisika, matematika, biologi dan seterusnya, harusnya membawa kepada Tuhan. Jadi ada level lahiriah ilmunya syariat, terus thariqahnya. Jadi ilmu ini yang bisa membawa ke Allah pakai jalan apa? Itu namanya thariqah. Kalau sudah menjalani itu akan memahami rahasianya sampai di namanya makrifat.
Kalau sudah sampai ma'rifat, insya Allah disitulah ketemu hakikat. Jadi syariat, thariqah, ma'rifah, hakikat. Di bawah itu ada hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, asy-syari'atu sajaratun. Syariah itu pohon. Wa thariqatu ahsanuha, dan torekot itu dahannya. Wal ma'rifatu auraquha, makrifat itu daun-daunnya. Wal haqiqatu asmaruha, hakikat itu buahnya. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia asmara itu jangan-jangan menyerap dari bahasa Arab. Asmar itu buahnya banyak. Jadi asmara itu berarti buahnya banyak. Oke. Wal Qur'anu jami'un, ya bijami'iha, dan semua itu tentang syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu. Wal Qur'anu jami'un, ya bijami'iha, dan semua itu tentang syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Quran. Bijami'iha, kita bisa menemukannya gimana? Bidalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir, kalau wal isyarah namanya takwil. Ada yang bisa langsung dipahami, dijadikan dalil, namanya tafsir. Ada yang sifatnya isyarat, harus pakai takwil dulu, baru ketemu rahasianya. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin, kemudian ada level dan rankingnya ilmu. Diawali syariat, terus thariqat, terus makrifat, terus hakikat. Oke, sekarang kita lihat permis-permisnya. Berarti apa? Berarti ibadah itu dari syariat menuju hakikat. Berarti tugas kita di dunia itu yang pertama belajar tentang syariat, kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakikat dan memahami hakikat, kemudian menjalankan hakikat lewat thariqah tadi. Jadi dari syariat menuju hakikat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi tidak sholat, sufi tidak puasa, itu hoax kalau hari ini. Ya, itu hoax. Oke, itu saya potong beberapa kalimat yang bagus. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Kalimat ini bisa dipakai karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara yang tidak baik. Mengingatkan tapi menyakiti. Nah, itu melakukan perbuatan baik. Mengingatkan kan baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Ngasih sedekah tapi pakai caci maki. Nah, itu juga perbuatan baik, ngasih sedekah. Jalannya bukan caci maki. Ngasih tahu tapi bentak-bentak. Nah, itu banyak kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik. Ada juga yang kedua, berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain. Semua dilakukan karena Allah, hanya nyari ridhonya. Banyak sekarang orang yang pamer. Dan alhamdulillah media massa hari ini, medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer. Ya kan? Ngapain dikit aja diposting, difoto. Baru nraktir temen nih, difoto jazz. Terus semua ngasih jempol. Ya enggak tahu sih, mungkin mamerkan itu ya motifnya juga mungkin bukan pamer, tapi ya wujudnya pamer itu. Untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita kan cerita. Kok kemarin nggak masuk? Wah, mohon maaf ya Pak. Saya itu banyak acara Pak.
Hari kemarin itu saya diundang ke sana. Kemarin ya itu memperdengarkan. Mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik, bahwa kamu orang hebat, bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya. Hati-hati katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nilai amalmu bisa rusak. Jadi hati-hatilah. Ya memang kita wajib melakukan kebaikan. Cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik, tidak ada nilainya. Karena ujungnya hanya pamer. Ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. Yo, hati-hati. Tidak akan ketemu hakikat. Syariatnya benar nolong orang, tapi yo, karena dipamer-pamerkan, mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang. Hakikat amalnya hilang. Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakikat. Kemudian pakai thariqat yang baik dan motifnya harus ikhlas. Ikhlas itu hendak mempertimbangkan efeknya. Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang, kalau memang baik dijalani aja. Nah itu rumusnya yang pertama untuk ibadah. Rumus kedua, untuk amalan kita bernilai, kita harus mau namanya tafakkur. Kenapa? Yo, kita itu manusia, sok-sok keliru, sok-sok salah, kadang-kadang tidak pas. Biar pas apa? Ya sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri. Tadi aku ngaji ngapain ya? Niatnya apa, yang dilakukan apa? Di kampus tadi ngapain aja ya seharian? Padahal aku punya tugas apa, atau cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam. Kemudian itu namanya tafakkur. Kalau malam, sempatkan untuk tafakkur, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak pernah tafakkur itu tidak akan naik level. Kamu diceramai tiap hari, itu tidak ada gunanya. Kalau isinya ceramah, tidak nyambung sama hidupmu sehari-hari. Untuk bisa nyambung apa? Tafakkur. Tafakkur itu kayak sistem itu mencocokkan kompatibilitasnya biar nyambung. Untuk hidupmu, misalnya tadi nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan amal untuk pamer. Itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu. Kira-kira selama ini aku pernah pamer enggak ya? Pamer di mana ya? Motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer? Itu cuma tahadus bin nikmah. Wah, misalnya kamu kan sering begitu, menceritakan kenikmatan, atau itu cuma alibi aja, janjiannya ya pamer. Atau loh, itu namanya tafakkur. Kamu mikir dirimu sendiri, peduli amat orang komentar apa, tapi sebenarnya itu. Nah, itu tafakkur namanya. Dan orang berilmu yang suka tafakkur ini kan nilainya di banyak hadis disebut lebih tinggi daripada ibadah. Di situ kalau di Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 jenis tafakkur. Yang pertama apa? Merenungi sesuatu dan mencari sebabnya, mencari bagian-bagiannya, sampai kemudian ketemu Allah. Aku bisa begini itu karena siapa ya? Ada peristiwa itu ditelusuri asal-usulnya. Ya sih, semuanya memang skenarionya Allah. Tafakkur yang semacam ini kayak ibadah 1 tahun, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, merenungi perbuatannya, terus mencari akarnya. Dayaku dari mana? Apa saja yang aku lakukan? Cocok apa enggak sama kehendaknya Allah? Dan seterusnya. Nah, merenung semacam ini nilainya lebih dari 70 tahun ibadah. Padahal umur kita berapa tahun? Paling 70 tahun pas, itu kayak seumur hidup ibadah terus. Yang ketiga, merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi dalam segala hal, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, di situ ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan.
Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Cuma ya jangan dihitung besarannya ya. Karena kamu itu sering pakai kalkulator. Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh Pak. Santai Pak, berarti aku bisa ngapain aja sekarang. Kan aku sudah tafakur kan, mesti gitu. Itu sebenarnya itu simbolik isyarat dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa itu loh besarnya pahala orang tafakur. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang istimewa kayak martabak itu. Jadi ada yang level biasa pahalanya 70, ada yang pahalanya 1 tahun, ada yang pahalanya 100 dan 1000 malahan itu 1000 tahun loh. Itu tafakur, maksudnya keutamaannya. Jangan dihitung matematikanya. Itu nanti jangan-jangan kamu korupsi, Pak. Saya korupsi 1 juta. Yang 1 juta ini tak sodakohkan 100.000. Kan nanti dapat pahala 70.000 lipat. 70.000 kali 100.000, nah, hasilnya kan lumayan 70 juta. Dosanya sama pahalanya kan nanti menang pahalanya Pak. Berarti impas kita Pak kan. Itu namanya matematika. Itu yang bikin kadang-kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh. Ya kan? Sebelum korupsi umroh, setelah korupsi umroh. Kenapa? Karena perbuatan di antara 2 umroh ini diampuni 100%. Ya itu kamu sedang main matematika sama Gusti Allah. Emang Gusti Allah deso, nggak ngerti kalau buat abusi. Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah, ya kamu jangan, Pak saya sudah bisa sholat kok Pak. Enggak, harus tafakur lagi. Sholatku sudah benar apa enggak? Kualitas sholatku zaman aliyah sama sekarang kira-kira semakin naik apa semakin drastis turunnya. Nah, itu kan tafakur yang bisa. Ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepet ya. Oh itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pinter, apa gara-gara cepet itu waktuku mepet, sibuk terus, apa gara-gara itu tafakur. Kadang-kadang kan memang semakin pinter orang, sholatnya semakin cepet. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena sholat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja, paling takbiratul ihram, Fatihah, ruku, bahkan bacaannya aja kan sunnah. Yang penting ruku, terus sujud, cepet. Jadi nggak sampai 2 menit, 4 rakaat selesai. Apalagi diambil wajib. Apalagi Fatihahmu kan sering agak di-skip gitu kan. Apa cepet ini? Ya kayak kamu nyetel video itu di fast forward, ada yang level 2, level 3 tambah cepet gitu. Oke. Untuk memperbaiki yang gini-gini ini kita butuh tafakur. Orang yang tidak mau menafakuri dirinya, kualitas hidupnya tidak akan naik. Yo gitu-gitu aja terus. Maka tafakur penting. Jadi rumus kedua sebelum ibadah, kita harus menetapi tafakur. Yang ketiga, fokusnya ibadah apa? Cinta ilahiyah. Cuma sebanyak apapun ibadah, kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi, itu biasanya cuma dapat capeknya. Untuk cinta ilahi apa? Rumusnya katanya, ya pelan-pelan katanya si Abdul Qadir Jailani. Ya ndak ujuk-ujuk kamu terus jadi wali terus dapat karomah gitu, ndak iso. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Nafsu hewaninya itu biasanya nafsu yang sebabnya kita sendiri. Hasrat, keinginan, dan seterusnya. Rakus, tidur berlebihan, malas, itu musuh paling besar dalam dirimu. Kalahkan ini dulu. Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa,
Jangan harap dapat cinta ilahiyah. Kalau ini sudah menang kamu dari dirimu sendiri, rakus, malas, sudah menang. Jadi sudah hilang kualitas. Baru kalahkan sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kebuasan. Biasanya keluar. Kalau itu tadi kan ke dalam. Marah, mencaci maki orang, bikin susah orang lain, ambisi menjatuhkan orang lain. Itu sifat hewan buas. Kalahkan juga yang ini. Cuma ini nggak akan bisa dikalahkan kalau sebelum diri kita sendiri kalah. Kita taklukkan, kita kuasai. Jadi rakus, tidur, males, taklukkan itu. Setelah itu taklukkan yang hubungannya sama di luar dirimu. Dan yang ketiga, bersihkan dari semua sifat jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak. Buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih. Bahasanya kita bisa sadar. Sebelum itu semua kalah, kita tidak akan sadar bahwa kita itu keliru, kita itu salah, kita itu juga berdosa. Cuma sadar saja masih belum cukup. Kita harus naik kelas, kan begitu. Kalau dalam sufi ada taholli, bersihkan dirimu, terus tahalli, isilah dengan yang bagus-bagus, akan mengalami yang ketiga tajalli, menemukan hakikat tadi. Jadi bersihkan semua karakter jelek, isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi. Kalau dibersihkan saja, nggak diisi yang bagus-bagus, ya levelnya masih belum. Jadi masih hanya bersih dari dosa. Oke, jadi setelah itu, setelah bersih, baru naik tangga menuju hakikat tadi. Dari situ akan dapat namanya cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah, dan Allah juga jatuh cinta pada kita. Saling mencintai. Hari ini masih belum. Hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita. Kita belum mencintai Allah. Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah. Padahal apa-apa yang ngasih Allah. Itu kan kayak kamu pacaran, sudah ditraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Itu kurangnya apa Allah sama kita. Kita belum masih cinta sama dia, belum. Padahal kita tiap hari minta, berdoa itu kan minta sama Allah. Tapi disuruh membersihkan diri nggak mau. Alamatnya kita memang belum jatuh cinta sama Allah. Jadi kasihan Allah, bertepuk sebelah tangan cintanya. Karena kamu cueki dia. Untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati, terus kamu ditinggal. Ndak. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Ya. Cuma kamunya jual mahal. Saya tidak tahu kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal kamu menjualnya. Sama Allah. Turunkan dikitlah harganya. Oke. Ya kan? Apel sehari 5 kali. Itu pun waktu apel kamu cuek. Bayangkan loh. Kalau kamu punya pacar, terus pacarmu apel, tapi pacarmu cuek. Diajak ngomong tapi pikirannya kemana, lihat kemana-mana, tidak fokus sama yang diajak ngomong, itu kan tidak enak. Dan tiap hari Allah kamu gituin. Waktu kamu sholat pikiranmu kemana-mana, tidak merasa sedang berhadapan dengan dia. Itu kalau manusia biasa sudah nangis-nangis itu, sudah minta putuskan saja aku. Cuma Allah tidak, karena Allah sangat sayang pada kita, Rahman dan Rahim. Maka ini tipsnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus setelah itu rumusnya apa? Untuk ibadah wujudkan tasawuf, untuk menggarap batinnya. Ini juga ada di Sirul Asror. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu kan dari 4 huruf. Ta, sod, wawu, sama fa. Taknya itu taubat.
perbaikan diri di level apapun, awalnya harus taubat. Taubat itu menyesali kesalahan yang lama, kemudian membangun diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubat. Harus taubat dulu. Kalau merasa benar terus, orang yang selalu merasa benar, itu biasanya berat kalau disuruh taubat. Dia merasa sudah full, wis apik, wis bener, ndak mungkin salah aku. Berarti wong sudah merasa paling benar, ya ndak mungkin taubat sudah. Maka katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, levelnya pertama, mau melakukan apapun yang baik, syaratnya harus taubat. Bersihkan diri dulu. Karena ibaratnya kayak air. Kalau campur sama kotor, hasilnya mesti kotor. Entah airnya dulu apa kotorannya dulu. Seperti apapun situasinya, maka harus bersih. Air kotor diisi apapun, ya statusnya tetap kotor. Dia harus dibersihkan dulu. Maka taubat yang pertama-tama. Setelah itu sofa. Sofa itu kesucian, ketentraman, kebahagiaan. Syaratnya untuk sofa, syaratnya untuk suci adalah, untuk tenang adalah, untuk tentram adalah bebas dari keterikatan dunia. Yang bikin kamu hari ini cemas, sumpek, galau, ndak konsentrasi, ndak bisa jatuh cinta sama Allah, hidupmu ndak jelas ke utara ke selatan, pasti urusan dunia. Begitu dunia kamu letakkan di ranking bawah, hidupmu mungkin lebih santai, lebih tentram, lebih tenang. Cuma kenapa kok kamu gampang galau, gampang cemas hari ini? Kemungkinan besar dunia levelnya atas dalam hidupmu. Jadi yang kedua, sofa. Yang ketiga, kalau sudah taubat dan suci, sudah nggak terikat lagi oleh dunia, masuklah ke huruf wawu, walayah, kewalian. Walayah itu berarti orang yang 100% hidupnya berhubungan dengan Allah, mencintai dan dicintai Allah. Di antara cirinya, kayak istilah dalam Al-Quran itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapapun yang ngaku wali, kok masih sering takut? Takut miskin, takut kalah, takut jatuh, takut macam-macam, berarti dia bukan wali. Wali itu tidak takut apapun. Wong cuma dunia aja kok. Kalah tidak masalah, menang juga tidak kaget. Dia tidak takut apapun. Sukses alhamdulillah, tidak sukses biasa. Nah, itu berarti stabil. Itu wali, walaya. Apalagi sedih, tidak ada yang bikin dia sedih. Segalanya sudah skenario dari Allah. Itu berarti orang yang semacam ini sudah memasuki walaya. Kalau sudah tobat, sofa, walaya, terakhir dia masuk ke fana. Fana itu, kalau tadi kan dunia nggak dianggap penting. Ketika masuk fana, bahkan dirinya sendiri juga nggak penting. Yang penting hanya Allah. Kalau ngomong itu representasi dari keinginan Allah. Kalau melakukan sesuatu itu bukan keinginannya, bukan keinginanku, tapi keinginan Allah. Meninggalkan sesuatu bukan mauku, tapi maunya Allah. Itu berarti orang sudah fana. Egonya sudah dibakar habis. Hanya Allah yang jadi fokusnya. Jadi siapapun yang cita-citanya jadi sufi, paling tidak ikuti huruf-huruf tasawuf. Ta, sod, wawu, dan fa. Taubat, sofa, suci, kemudian walayah, wilayah, masuklah dalam perlindungan Allah, wilayah, dan fana.
Nah itu ibadah harus membawa ke sini. Ibadah itu diawali dari tobat, dalam pelaksanaannya harus tenang, tentram, sofa, suci, tanpa motif apapun, lillahi ta'ala, nggak ada dunia yang ikut. Kemudian yang ketiga, wilayah pasrah 100% pada Allah, baru mencapai fana. Itu batinnya ibadah harus ada ini. Jadi setelah tadi menuju cinta ilahi, selanjutnya mewujudkan tasawuf. Kemudian ibadah juga penting untuk menemukan cahaya. Tadi saya bilang di awal-awal banyak dibahas tentang cahaya Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Yang ingin mengerti Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, didengarkan ulang aja rekaman waktu Ibnu Arabi. Di semua sesinya, di ngaji sebelumnya banyak sudah ngomong itu. Cuma malam ini sengaja nggak saya ulang karena Syekh Abdul Qadir Jailani insya Allah beberapa kali masih akan kita kaji. Entah di sesi tema apa. Malam ini kita fokus ke ibadah. Jadi ibadah juga satu jalan untuk menemukan cahaya. Nur. Ya cahaya primordial, cahaya sejati kan yang Nur Muhammad sama hakikat Muhammadiyah. Ya meskipun NU nggak usah nyari hakikat Nahdlatul Ulama. Urusannya beda. Jadi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ibadahmu itu membawa manfaat maksimum. Ibadahmu akan sejati apabila bisa memantulkan cahaya ilahi. Untuk bisa ke sana, hatinya, jiwanya harus bersih. Sholatmu itu akan banyak manfaatnya kalau hatimu jernih, memantulkan mau dan maksudnya sholat yang sejati. Kenapa selama ini ibadah kita rasanya kok formalitas, tidak ngefek sama sekali dengan kehidupan kita? Karena kita ada dalam kegelapan. Orang yang gelap itu kan tidak kelihatan apa-apa. Sejatinya yang dia lakukan dia tidak paham. Hakikat yang dia pahami, yang dia jalani juga dia tidak ngerti. Kenapa begitu? Karena hatinya gelap. Akalnya mungkin masih jalan, masih cerdas, bisa ngeritik sana, ngeritik sini, bisa ngomongnya kelas tinggi, tapi hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan yang diomongkan. Tidak mencerminkan yang diceramahkan kemana-mana. Kenapa begitu? Ya kalimatnya hanya berhenti di mulut. Hidupnya sendiri bukan cerminan itu. Kenapa kok hidupnya tidak jadi cerminan? Karena hatinya gelap. Menangkapnya pakai akal dia canggih, tapi menangkap pakai hati tidak bisa. Kenapa? Hatinya gelap. Nah, maka di antara syaratnya ibadah, biar maksimum manfaatnya, singkaplah kegelapan hati. Bersihkan hatimu. Kalau katanya Ghazali, kotorannya hati itu kayak satu titik kotor di kaca. Kalau masih awal-awal, segera kamu bersihkan, mudah. Tapi kalau kamu biarkan lama, apalagi terus ditambah kotoran lagi, tambah kotoran lagi, lama-lama gelap dan membersihkannya susah. Akhirnya yang gelap pun kamu anggap terang, karena kamu nggak pernah ngerti terang. Jadi yang jelek
Kelihatannya jadi bagus, kenapa? Karena belum pernah lihat cahaya yang baik, cahaya kebaikan. Sehingga yang jelek inilah dianggap inilah yang bagus. Kenapa begitu? Karena batinnya sudah gelap. Ya semakin mengerakkan, membersihkannya tambah susah. Apalagi sama orang pinter. Orang pinter itu barang salah dia bisa muter-muter jadi benar. Sudah jelas-jelas ada buktinya, kadang-kadang ada CCTV-nya, masih bisa bikin alasan biar benar. Itu jagonya akal. Menunjukkan canggihnya akal, tapi sekaligus menunjukkan gelapnya hati. Hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu kalau salah dia akan bilang salah, kecuali dia sedang gelap. Kalau dia sedang gelap, ya dia tidak bisa melihat mana yang sejati. Nah, hati yang gelap itu terhijab oleh amal-amal buruk. Membersihkannya gimana? Ya agak susah memang, tapi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ayo diupayakan. Yang pertama apa? Cari pengetahuan. Ilmunya harus banyak dulu. Ilmu apa? Ya yang berhubungan dengan pembersihan batin tadi. Cari ilmunya dulu, jangan ngawur. Nanti membersihkan hati pakai paranormal. Membersihkan hati pakai apa? Tidak. Pengetahuan dulu, cari ilmunya dulu. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan ilmunya dengan usaha, dengan keberanian. Tidak ada gunanya ilmunya numpuk, ngaji sampai sesi 140 sekian, tapi tidak ada satupun yang diamalkan. Hidupmu tidak naik-naik kualitasnya. Ada pengetahuan, amalkan. Setelah itu, gunakan ilmumu untuk menaklukkan egomu. Tadi, menaklukkan dirimu. Dirimu harus ada di bawah kendali hati yang jernih, yang bercahaya. Akalmu jadikan pendukungnya. Akal ini bisa dibawa ke utara, bisa dibawa ke selatan. Akal ini pasukan yang paling kuat. Kalau kamu pakai mendukung kebaikan, ya dia kuat. Kamu pakai mendukung kejahatan, dia kuat juga. Anggota DPR itu orang pinter-pinter semua. Dan akalnya bisa kompak untuk mendukung sesuatu yang jadi ya wis kelihatan keliru. Tapi bisa dibikin argumen macam-macam seolah-olah benar. Itu akal. Sebentar lagi mungkin perang Korea sama Amerika. Banyak yang tidak setuju perang. Antara yang setuju perang dan yang tidak setuju perang punya argumen semua. Masuk akal semua. Itu akal. Kemarin waktu pilkada Jakarta, yang pro Ahok pakai akalnya juga, yang anti Ahok pakai akalnya juga. Itu akal. Maka akal itu tergantung dia dibawa kemana. Yang bisa menemukan yang sejati itu hati, kolbu. Cuma kolbu yang bisa menangkap cahaya. Karena dia tidak mencari keluar, tapi memantulkan yang di dalam. Hanya saja syaratnya dia harus dalam kondisi jernih. Untuk menjernihkan prosesnya pengetahuan, kemudian diamalkan. Untuk selanjutnya kuasai dirimu biar nggak dikuasai oleh egomu. Nah ini rumusnya. Ini kalau diceramahkan gampang. Enteng dong, cuma ngomong aja kan enak. Menjalankannya yang berat. Dan gak usah dianggap saya ngomong kayak gini terus, wah Pak Faiz berarti sudah gitu. Lambemu. Ya, kalau ngomong gini ini rumusnya kan tetap usikum wa nafsi. Iyo, ngandani diriku sendiri juga. Oke, kalau saya sudah bisa gini aku tadi wali, nggak mau ngaji di sini. Oke, terus kalau sudah jadi wali, tema ngajinya nggak mungkin lagi ketemu Karl Marx, nggak mungkin lagi ketemu Nietzsche. Terus
Nah, godaannya sekarang. Ini yang paling menarik, godaan. Oke ya. Yang pertama, orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi, dunia. Orang yang ilmunya level syariat, itu godaannya keduniaan biasanya. Istrinya nambah, atau kekayaannya double, atau ngaji pakai tarif, atau macam-macam. Ini godaannya orang berilmu yang ilmunya masih syariah. Syariah ilmu ya, bukan syariah fakultas. Jadi syariat ilmu lahiriah tadi itu biasanya digoda oleh materi. Kalau orang levelnya di atasnya dikit, menyebutnya ahlul hikmah, orang pinter, godaannya adalah alam malakut. Alam malakut ini alam rohani. Nikmatnya ilmu, nikmatnya yang gitu-gitu biasanya sering menjebak. Yang rohaninya. Kalau orang setengah jalan sufi, itu kan juga masuk orang bijaksana. Itu biasanya godaannya karomahnya. Bisa apa dikit sudah bangga, sudah sombong. Baru ngerti dikit, baru ngaji 1-2 kali ngerti apa-apa, merasa wis pointer. Nah itu godaannya orang bijak. Jadi biasanya tergoda oleh alam malakut, dunia abstrak, dunia metafisik. Kalau ada orang lain, itu orang levelnya masih materi, ilmunya masih ilmu duniawi. Ilmuku loh ilmu akhirat, ilmuku ilmu metafisik, filsafat kelas tinggi dan seterusnya. Itu godaannya orang pinter. Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiyah. Membanggakan dirinya sendiri. Aku kok bisa kayak gini ya. Berarti ini rasanya ekstase itu. Orang lain belum ngalami, aku sudah ngalami. Itu godaannya sudah. Terjatuh dalam kesombongan, kebanggaan diri. Sama. Jatuhnya juga pada egonya. Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik, alam malakut, dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan. Sifat ilahi. Jadi orang baik terus kagum. Kok bisa ya aku sedermawan ini? Itu penyakit sudah. Nggak nyangka loh aku bisa sholat malam rutin sekarang. Wah. Kok bisa ya aku ikhlas gini, semua hartaku tak kasih, ada temenku tak kasih. Loh, itu penyakit. Itu godaannya para salik. Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, saat itu juga dia mandek. Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia. Yang syariah, orang berilmu berhenti di materi. Para pejalan kaki, para filosof ahli hikmah berhenti di alam malakut. Dan ahli hakikat yang sudah puncak berhenti di alam sifat-sifatnya ilahi. Semuanya belum nyampe. Berhenti di sana. Tidak bisa meneruskan langkah. Maka hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Kalau kita sedang di tengah jalan sekarang, hati-hati. Saya tidak tahu kita ada di level mana. Jangan-jangan level yang paling bawah juga belum. Godaannya lebih dahsyat lagi. Berilmu aja belum, itu sudah godaan macam-macam. Semuanya hampir jadi godaannya. Ya kan? Jadi hati-hati para pejalan, itu godaanmu. Kalau kamu tergoda, berarti kamu mandek. Tidak mendekat lagi sama Allah. Berhenti di situ. Baru melakukan suluk sebentar terus merasa, wah, Allah itu selalu nolong aku. Ada apa-apa dikit, selamat aku. Ada polisi mau razia itu loh. Selamat tak bacain sholawat aja, polisinya nggak lihat aku. Ya kan? Sering kan kayak gitu kamu.
Itu godaan, itu jebakan. Biasanya orang yang sudah merasa, wah Allah itu berarti masih sayang padaku, jadi aku selamat terus, berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum. Saya ragu-ragu ini, Allah sayang benar apa enggak ya padaku. Jangan-jangan aku selamat dari polisi ini ujian. Wong aku itu jelas-jelas salah loh. Kok sama Allah dibiarin enggak ada hukuman, enggak dicegat polisi. Nah, itu orang yang waspada. Ya biarkan toh ketangkep polisi paling bayar. Bayar itu kan punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah. Paling sidang. Sidang kan juga ada hukuman. Hukuman kan ya tergantung. Orang bayar itu kan kalau punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah nggak bisa bayar. Oke, paling utang. Nanti di penjara Pak. Makan gratis lumayan. Oke, itu godaannya para pejalan. Terus, nah, jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak. Mbok sampean itu sekali-sekalilah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah, ya belum. Itu namanya berlindung di balik takdir. Wah ya memang waktunya Pak. Kok sampean nggak lulus-lulus Mas? Sudah semester 14. Ayo berarti takdirnya Pak. Nah itu berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Seolah-olah Allah pingin kamu nggak lulus-lulus. Seolah-olah Allah pingin kamu males sholat. Seolah-olah Allah pingin kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung di balik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek. Yang satu dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat. Yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi. Kalau iblis, itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu ditanya, kenapa sih kok nggak mau sujud pada Adam yang bikin Allah murka? Katanya iblis, itu kan takdirnya Allah. Kalau saya sujud juga nanti Adam nggak jadi turun ke muka bumi. Ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Nggak, jawaban ini nggak bikin Allah nggak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenario-nya. Dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah, berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah kulti segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat. Sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri. Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah, tapi gara-gara aku tidak menuruti perintahmu, itu kan menzalimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati, ya pasti aku rugi. Jadi kalau sama Adam, Allah jadinya sayang. Tapi kalau sama iblis, sama-sama skenario-nya Allah jadi murka. Iblis pakai alasan takdir. Maka jangan pakai alasan takdir. Jangan mengkambing hitamkan Allah. Wong padune kamu sendiri yang males. Padune kamu sendiri yang pengen seneng-seneng, gak mau susah. Tapi terus alasannya takdir. Oke, ini juga jebakan bagi ahli ibadah. Terus baru masuk ibadahnya sekarang. Sudah panjang ya. Lah namanya sak kitab. Yang pertama syahadat. Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut. Tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asrar ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level takholli itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi, tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal hu. Hu itu dia. Bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia. Maka wiridnya tinggal hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi ada Allah, awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia. Terus kualitas-kualitas yang lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al-haqqu. Kita harus, Allah itu maha kebenaran, dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat. Keluar dari kesaksiannya bahwa satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Yang kedua, hayyun, maha hidup. Hiduplah sebagai manusia dengan segala tanggung jawab tugasmu sebagai abdun dan khalifah. Qayyum, maha tegak, maha berdiri. Qahar, maha menaklukkan. Fattah, fattah itu pembuka. Wahab, maha memberi. Ini dalam hidup kita sehari-hari, dasarilah dengan ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita peroleh di dunia diberikan oleh Allah. Apapun masalah kita, Allah yang ngasih solusi, ya Fattah. Apapun yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita, itu Allah lah yang menentukan. Namanya Qahar. Dan apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan. Qayyum. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi syahadat. Dan seterusnya. Dan yang tiga yang terakhir itu wahid, ahad, somad. Wahid itu yang nomor satu, ahad itu yang satu-satunya.